Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan administrasi pendidikan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Jadi terkait administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita mulai dari pengertian sarana pendidikan di sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua adalah prasarana pendidikan. Jadi nanti ada sarana, ada prasarana. Dan untuk yang ketiga dan keempat adalah secara kekhususan dari sarana dan prasarana itu kita akan fokuskan untuk membahas tentang laboratorium dan juga perpustakaan di sekolah atau madrasah. Karena dua sarana dan prasarana laboratorium serta perpustakaan ini bisa menjadi optimal dalam mencapai tujuan pembelajaran karena keduanya menjadi salah satu di antara sumber belajar. Sebagai pendahuluan, kita fahami terlebih dahulu tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Bahwa yang dimaksud administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi semua komponen yang baik secara langsung ataupun tidak langsung menunjang terhadap proses pendidikan. Di dalamnya meliputi perencanaan, kemudian pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, kemudian pemeliharaan, dan penghapusan, serta pengawasan, baik dari sarana dan juga prasarana di sekolah atau madrasah. Secara umum, fungsi administrasi sarana dan prasarana paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah fungsi administrasi sarana dan prasarana di sekolah itu untuk mencatat keberadaan sarana dan prasarana. Jadi di sini nanti sebagaimana fungsinya yang tadi disampaikan adalah fungsi inventarisasi. Kemudian juga berfungsi untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah terkait perbaikan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi ketika sudah tercatat keberadaan dari sarana dan prasarana, maka bisa jadi untuk dibutuhkan masukan kepada pimpinan terkait dengan perbaikan terhadap kondisi dari sarana dan prasarana yang ada. Kemudian juga bisa untuk penambahan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan jumlah siswanya. Jadi tentunya dalam hitungan per tahun pelajaran pasti akan adanya sarana dan prasarana yang sudah rusak yang tidak bisa digunakan kembali, sedangkan jumlah siswa dalam tahun ajaran itu misalkan bertambah atau tetap, maka tentunya membutuhkan penambahan. Maka fungsi administrasi itu akan bisa memastikan berapa kebutuhan yang diperlukan untuk penambahan jumlah sarana dan prasarananya. Nah, kita mulai dari perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Maka dalam perencanaan di sini nanti dibuat dalam bentuk penyusunan daftar kebutuhan. Tentunya penyusunan daftar kebutuhan atau perencanaan sarana dan prasarana di sini didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya berkembangnya kebutuhan sekolah,
Kemudian juga tadi ada penghapusan atau penggantian barang-barang yang rusak atau hilang. Kemudian juga terkait dengan ketersediaan barang. Maka setelahnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana disusun, maka barulah dilakukan tahap berikutnya yaitu pengadaan. Nah, adapun pengadaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang bisa dibeli atau melalui pembelian, bisa juga dibuat sendiri, ya, kalau memang sarananya memang memungkinkan untuk bisa dibuat sendiri. Kemudian juga bisa berasal dari hibah atau bantuan. Kemudian bisa juga penyewaan kalau memang keperluannya hanya insidental atau sesekali waktu. Kemudian juga bisa pinjaman dan juga bisa melalui proses daur ulang. Jadi apabila ada barang-barang yang bisa didaur ulang, maka pengadaan sarana dan prasarana itu juga bisa melalui proses daur ulang. Ya, ini secara khusus mungkin di bagian sarana. Kemudian setelahnya pengadaan, maka yang penting dilakukan dalam administrasi sarana dan prasarana berikutnya adalah penyimpanan. Ya, karena kadang ada yang ketika sarananya sudah lengkap, kemudian penyimpanannya kurang bagus, maka akhirnya akan hilang atau bahkan rusak. Maka penyimpanan ini adalah sebagai kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan persediaan sarana dan prasarana di ruang yang sudah disediakan, yang biasa disebut dengan ruang gudang. Nah, kemudian juga diperlukan adanya inventarisasi, yaitu pencatatan barang-barang milik sekolah dalam suatu daftar inventaris barang. Dan tentunya inventarisasi ini atau daftar inventaris barang ini adalah selalu diperbaharui. Jadi tidak sekali untuk selamanya. Karena dalam setiap tahun pelajaran pasti ada perubahan, baik dari barang yang rusak ataupun yang hilang. Dan tentunya yang diharapkan adalah secara baik tersimpan, terpelihara, dan tentunya sarana itu bisa digunakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Maka setelahnya ada inventarisasi, maka yang dibutuhkan berikutnya adalah pemeliharaan, yaitu penjagaan atau pencegahan dari kerusakan. Meskipun sudah menjadi keniscayaan, setiap barang apapun pasti akan mengalami setelah digunakan akan ada mengalami kerusakan. Tapi bagaimana dengan pemeliharaan ini agar kerusakannya tidak terlalu dalam waktu yang relatif singkat, tapi minimalnya barang yang ada adalah awet, bisa digunakan. Kemudian juga apabila barang yang sudah dipelihara, kemudian memang sudah batas waktu, kekuatan barang itu adalah saat untuk tidak bisa digunakan kembali, maka ada istilah penghapusan. Jadi kegiatan peniadaan barang-barang dari daftar inventaris karena sudah tidak nilai guna, sudah tidak layak pakai. Jadi ketika proses inventarisasi awal di tahap sebelumnya, kemudian ternyata barang itu sudah rusak atau tidak layak, tidak bisa digunakan kembali, maka harus dihapuskan dari daftar inventaris. Itu yang disebut dengan kegiatan penghapusan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan. Kegiatan pengawasan ini adalah sebagai kegiatan untuk bisa menghindari dari hal-hal yang bersifat penyalahgunaan atau penyimpangan. Jadi dengan kegiatannya berupa pengamatan atau pemeriksaan dan juga bisa berupa penilaian dari administrasi sarana dan prasarananya. Nah, kita mulai dari pembahasan tentang sarana pendidikan di sekolah atau madrasah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi sarana adalah apapun yang bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itulah sarana. Nah, adapun secara bahasa atau etimologi, sarana adalah bisa berupa benda atau barang atau juga alat yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Itu adalah sarana. Jadi kata kuncinya berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Ya. Misalkan adalah kurikulum, kemudian buku, baik buku guru ataupun buku siswa,
alat-alat laboratorium, ya, alat-alatnya ya, ini adalah sarana. Kemudian media pembelajaran, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Itu adalah sarana. Ya, jadi bagian-bagian yang kita perlu pahami pembeda dengan prasarana. Nah, adapun sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena tadi sarana secara etimologi adalah segala hal, baik barang, benda, ataupun alat yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, maka sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik nanti ada sarana pendidikan yang bergerak, dan juga ada yang tidak bergerak. Ada yang bisa dipindahkan, dan ada juga yang sulit untuk dipindahkan. Nah, tentunya semua fasilitas tersebut diperlukan agar tujuan pendidikan dapat tercapai, baik secara efektif dan juga efisien. Lancar, teratur, efektif, dan efisien. Nah, itu adalah sarana pendidikan. Jadi sekali lagi, sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, adapun sarana pendidikan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ada sarana pendidikan yang ditinjau dari habis atau tidaknya dipakai. Jadi ada sarana yang habis dipakai, ada sarana yang tahan lama atau tidak habis pakai. Meskipun pasti akan habis juga, tapi dalam waktu yang relatif lama. Kemudian juga ada sarana pendidikan dalam klasifikasi bergerak atau tidaknya. Ya, ada yang bergerak, yang mudah dipindahkan, dan ada juga yang tidak bergerak. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga adalah sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, 3 tinjauan ini menjadi pembagian atau pengklasifikasian, pengelompokan dari sarana pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Kita mulai dari sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Sekali lagi, semua pasti akan habis dipakai, tapi ada waktu yang membatasi. Ya, jadi kalau untuk sarana yang habis dipakai itu waktunya relatif singkat bisa habisnya. Ya, misalkan seperti tinta. Ya, jadi kalau ada proses pembelajarannya menggunakan whiteboard, pakai spidol, maka tentu membutuhkan tinta. Nah, tinta spidol ini habisnya dalam waktu yang relatif singkat. Maka itulah menjadi bagian contoh sarana pendidikan yang habis dipakai. Juga untuk contoh berikutnya adalah kertas. Kertas juga habis dipakai. Kalau sudah dipakai, ya hitungan 1 rim barangkali kalau untuk kebutuhan perangkat pembelajaran zaman dulu sebelum dengan RPP 1 lembar, pasti akan habisnya cepat dengan sejumlah mata pelajaran atau sejumlah guru mata pelajaran. Kemudian juga bahan kimia. Nah, jadi ketika ada praktek atau praktikum di laboratorium, tentunya menggunakan bahan-bahan kimia, maka ini pun termasuk dari sarana pendidikan yang habis dipakai. Adapun sarana pendidikan yang tahan lama, bahasa lainnya adalah tidak habis dipakai, meskipun pasti akan habis tapi tahan lama, adalah bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus, meskipun tidak selamanya. Dalam bahasa lain adalah berulang kali dalam waktu yang relatif lama. Ya, seperti halnya bangku. Nah, bangku itu waktu bisa digunakannya adalah relatif lama. Kecuali kalau bangkunya katakanlah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Misalkan dilempar-lempar atau didorong-dorong untuk bermain. Nah, itu mungkin itu adalah situasi karena human error. Tapi kalau normal, maka bangku itu sebagai contoh sarana pendidikan yang relatif tahan lama. Begitu juga dengan lemari, kemudian whiteboard, dan sebagainya. Jadi sarana yang
cenderung ini adalah punya batas waktu habisnya relatif lebih lama. Bisa bertahun-tahun ya. Nah, adapun untuk sarana yang kedua, ditinjau dari bergerak atau tidaknya, ada sarana pendidikan yang bergerak, yaitu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan dengan mudah, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi contohnya adalah rak arsip, ini sarana pendidikan yang bergerak. Jadi mudah digeser, mudah dipindahkan. Kemudian bangku juga sama. Komputer juga. Ini adalah sarana-sarana pendidikan yang bergerak termasuknya. Jadi mudah dipindahkan atau digerakkan. Adapun sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana yang tidak bisa ya, atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Jadi kalau ditanya tidak bisa ya bisa juga, tapi relatif sangat sulit. Ya misalkan saluran air PDAM, saluran pembuangan. Nah itu adalah bisa dipindahkan tapi relatif sangat sulit. Prosesnya tidak seperti sarana pendidikan yang bergerak. Membutuhkan usaha untuk memindahkannya dengan relatif yang sangat sulit. Nah, itu adalah sarana pendidikan yang tidak bergerak. Dan contoh yang lain mungkin bisa kita tunjukkan. Nah, berikutnya, klasifikasi yang ketiga adalah sarana pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah yang ditinjau dari hubungannya dengan KBM atau kegiatan pembelajaran. Nanti ada 3. Yang pertama ada alat peraga, kemudian yang kedua ada alat pelajaran, dan yang ketiga ada media pembelajaran. Nah, satu sama lain mungkin kita sudah memahami perbedaannya. Di antaranya dari ketiga klasifikasi sarana pendidikan berdasarkan hubungannya dengan pembelajaran atau dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah alat peraga, yaitu alat yang digunakan untuk membantu memperjelas konsep pembelajaran dengan yang tadinya dalam bentuk abstrak kemudian dibuat menjadi pengalaman konkret. Itulah alat peraga. Misalkan ketika belajar matematika, maka menggunakan alat peraga sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep dalam pembelajarannya. Misalnya alat peraga bangun datar, ya. Alat peraga katakanlah sesuai dengan yang sedang dikaji di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kalau alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran. Ya, di dalamnya ada buku, nah itu contoh alat pelajaran. Ada diktat atau modul, handout, nah itu alat pelajaran. Jadi segala hal yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran proses. Kalau tidak ada buku kan proses pembelajarannya harus mencatat, harus katakanlah mencari referensi yang masih belum jelas, maka dengan bantuan alat pelajaran berupa buku, maka itu akan lebih memperlancar proses pembelajaran. Nah, sedangkan media pembelajaran adalah sarana atau alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Ya, jadi medium. Bentuknya bisa media visual, kemudian audio, atau yang biasa kita sebut sekarang dengan multimedia. Ya, jadi semua itu adalah termasuk dari media pembelajaran. Nah, itu adalah sarana pembelajaran atau sarana pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Nah, sebagai yang harus kita bedakan dengan prasarana yang kedua ini, yang dari 2 kata yang menyusunnya yaitu pra dan sarana. Ya, pra itu artinya adalah sebelum. Ya, jadi yang tadi kita sudah pahami dalam istilah sarana, yaitu alat atau bahan ataupun benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, maka ketika prasarananya berarti yang dibutuhkan sebelum ada sarana-sarana itu. Maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa prasarana itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Ini secara umum ya. Proses usaha, pembangunan, proyek, itu adalah prasarana. Jadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi kalau prasarana pendidikan berarti proses pendidikan.
sebagai penunjang utamanya supaya terselenggara proses pendidikan. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, bahwa prasarana itu adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Jadi kalau tadi sarana adalah alat atau bahan yang berkaitan langsung dalam proses pembelajaran atau pendidikan, nah kalau prasarana adalah alat atau bahan yang tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Misalkan ruang kelas, ya. Nah, ini adalah prasarana. Jadi tadi kalau kita sebutkan ada kursi, ada bangku, ada meja, nah itu kan sarananya. Maka kalau prasarananya berarti harus ada ruang kelasnya. Karena kalau meja, bangku, dan sebagainya ditempatkannya tidak ada ruang kelasnya, maka tentunya pemeliharaannya atau mungkin lain sebagainya itu kurang mendukung. Kemudian juga bangunan sekolahnya. Ya, pembelajarannya ada, alatnya ada, medianya ada, tapi bangunan sekolahnya tidak ada, maka ini adalah penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Begitu juga dengan lapangan olahraganya. Nah, jadi ini lebih ke arah fisiknya. Jadi prasarana itu adalah fisik yang menunjang sebagai penunjang utama terjadinya proses pendidikan atau pembelajaran. Ketika belajar olahraga misalkan, bolanya ada, atau koknya ada, raketnya ada, tapi lapangannya tidak ada, maka tentunya proses pembelajaran itu tidak akan optimal. Ya, mungkin bermainnya bisa, tapi di sekitaran kelas. Maka itu tentunya tidak akan mencapai tujuan dari olahraga tersebut. Maka prasarana yang harus disediakan adalah lapangan olahraganya. Kemudian perpustakaan sekolah. Bukunya ada, kemudian katakanlah bahan ajarnya ada, tapi kemudian tempat untuk menyimpan bukunya atau tempat untuk pustakanya adalah perpustakaan. Kemudian laboratorium dan sebagainya. Nah, ini adalah semua sebagai prasarana. Jadi sarana yang tadi disebutkan sebelumnya akan bisa terselenggaranya secara optimal penggunaannya dalam proses pembelajaran, tentunya membutuhkan prasarana sebagai penunjang utamanya. Nah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa prasarana pendidikan itu adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Ya, jadi kalau tadi sarana adalah fasilitas yang digunakan atau yang diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, nah kalau prasarananya adalah fasilitas dasarnya. Ya, sekali fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sekolah. Nah, fasilitas dasar tersebut terdiri atas ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, tempat ibadah, ruang UKS, ya usaha atau unit kesehatan sekolah, kemudian juga jamban ya, atau WC, toilet, kemudian gedung kelasnya atau gedung sekolahnya, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga yang tadi disebut dengan lapangan, dan lain-lain. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas dasar yang menjadi prasarana di sekolah atau madrasah. Jadi berjalannya fungsi sekolah dengan tujuan pendidikannya, maka sangat didasari oleh fasilitas-fasilitas ini. Itulah fasilitas dasar yang dikategorikan sebagai prasarana. Nah, adapun klasifikasi dari prasarana pendidikan berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasi menjadi dua. Ada prasarana langsung dan ada prasarana yang tidak langsung. Ya, tadi kalau definisi prasarananya kan tidak secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Tapi dalam pembagian prasarana pendidikan secara lebih khusus, nanti bisa diklasifikasi juga ada yang prasarana langsung. Nah, prasarana langsung itu adalah yang dimaksud langsung dalam menunjang. Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau sarana tadi dalam proses pembelajaran, kalau prasarana adalah sebagai penunjang utama tadi, kata kuncinya di situ. Penunjang. Jadi yang menunjang proses pembelajaran. Nah, prasarana langsung ini adalah
seperti ruang kelas. Nah, ini karena ada hubungan langsung dengan pembelajaran. Ruang kelas digunakan untuk belajar. Nah, jadi menunjang pembelajaran secara langsung. Kemudian ruang laboratorium ketika belajar di lab. Ruang perpustakaan itu adalah prasarana-prasarana yang langsung dalam menunjang pembelajaran. Sekali lagi dalam menunjang, bukan dalam proses pembelajaran. Kemudian prasarana tidak langsung adalah yang dicontohkan di sini, yaitu prasarana yang tidak langsung dalam menunjang proses pembelajaran seperti ruang pimpinan, ruang guru, kantin, WC. Nah, itu adalah prasarana yang tidak langsung dalam menunjang proses pembelajaran. Ya, jadi tidak langsung terkait dengan proses pembelajaran. Ya, ruang pimpinan. Jadi ruang pimpinan itu kan tidak untuk dalam proses pembelajaran. Maka itulah prasarana yang tidak langsung dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, kemudian selain fungsinya, kelengkapan perabot dan peralatan juga memiliki peran penting dalam menunjang fungsi ruang tersebut. Jadi kalau ada ruangannya, ruangnya tersedia, ruang kelasnya tersedia, kemudian ruang perpustakaannya tersedia, maka kelengkapan peralatan atau perabotnya juga tentunya memiliki peran yang penting dalam menunjang fungsi dari ruang-ruang tersebut. Yang pertama adalah ruang kelas. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran. Baik pembelajaran yang bersifat teori ataupun praktik, yang tidak membutuhkan peralatan khusus. Ya, jadi praktiknya praktik yang tidak membutuhkan peralatan khusus, maka itu bisa di ruang kelas. Jadi kalau ada belajar matematika, kemudian menggunakan praktikum, ya, menggunakan alat peraga, katakanlah bangun ruang materi pelajarannya, maka bisa kegiatannya berupa praktik, jaring-jaring misalkan kubus atau balok, tapi tidak digunakan tempatnya di ruang lab, tapi cukup di ruang kelas. Karena praktiknya itu tidak memerlukan peralatan yang khusus. Itu adalah ruang kelas. Jadi ruang untuk pembelajaran baik teori ataupun praktik. Kemudian yang kedua adalah ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan itu adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Nah, jadi itu ruang perpustakaan namanya. Jadi ruang tempat menyimpan dan juga memperoleh informasi dari berbagai macam jenis bahan pustaka. Ya, itu adalah ruang perpustakaan. Ya, secara teori insya Allah kita sudah paham terhadap macam-macam prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Ya, termasuk ruang laboratorium atau yang biasa kita sebut lab, ruang untuk praktik yang memerlukan peralatan khusus. Jadi bedanya tadi dengan ruang kelas. Kalau ruang kelas, pembelajaran praktiknya tidak memerlukan peralatan khusus. Tapi kalau laboratorium, ruang kegiatan praktiknya atau praktikumnya memerlukan peralatan khusus. Nah, kemudian ruang pimpinan, kalau di sekolah berarti sebagai ruang untuk pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah atau kepala madrasah dalam mengelola sekolahnya. Nah, adapun ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas. Karena tentunya guru bekerjanya bisa di luar kelas dan juga di dalam kelas. Pada saat mengajar atau jadwal pelajaran, maka ada di ruang kelas. Maka di luar kelas adalah ruang guru tempatnya. Tempat beristirahat guru, tempat menerima tamu, itu adalah ruang guru. Kemudian juga ada ruang konseling. Ya, ruang konseling kalau yang kita pahami di sekolah nanti ada yang disebut dengan guru BK atau bimbingan dan konseling, maka pasti mempunyai ruangan khusus, yaitu yang disebut ruang konseling. Ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling. Ya, layanan konseling atau layanan bimbingan dan konseling, yaitu BK. Yang nanti di dalamnya mungkin kita akan bahas secara khusus bagaimana proses pembimbingan konseling terhadap peserta didik. Baik untuk pengembangan pribadi, sosial, belajar, ataupun karirnya. Berbeda dengan zaman dulu. Jadi kalau ada orang yang dipanggil ke ruang BP, yang waktu itu disebutnya BP, bimbingan dan penyuluhan, yang sekarang disebut dengan bimbingan dan konseling atau BK,
maka terkesan adalah anak-anak yang bermasalah, dipanggil oleh guru BK. Padahal ruang konseling itu adalah untuk semua siswa yang ingin mengembangkan. Ya, jadi tidak selalu dalam pengertian bermasalah. Nah, itu adalah prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah. Berikutnya yang ketiga adalah laboratorium sekolah atau madrasah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium itu adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Nah, jadi itu kata dasar laboratorium. Jadi tempat yang dilengkapi peralatan untuk percobaan, kegiatan percobaan atau penyelidikan. Nah, secara etimologi, laboratorium itu adalah tempat bekerja. Nah, jadi laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan. Jadi kegiatan-kegiatan eksperimen yang bersifat eksperimen, maka itu adalah tempatnya di laboratorium. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, laboratorium itu adalah tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Itu adalah pengertian menurut PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jadi tempat untuk mempraktikkan, mengaplikasikan teori-teori keilmuan, menguji teoritis, menguji hipotesis, membuktikan uji coba penelitian, dan sebagainya. Maka itu adalah disebut dengan laboratorium. Nah, adapun menurut Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008, tentang standar tenaga laboratorium di sekolah atau madrasah, maka kualifikasinya di poin A itu adalah untuk kepala laboratorium, maka jalur guru minimal S1. Jadi kalau memang jalurnya pendidikan guru, bukan secara khusus jalur laboratorium, maka strata 1 minimal ijazahnya, kualifikasinya. Adapun untuk jalur yang laboran atau teknisi, maka minimal strata D3. Nah, ini adalah kualifikasi untuk kepala lab. Ya, jadi kalau ijazahnya dari guru atau keguruan, maka minimal S1, tapi kalau dari teknisi atau laboran, maka cukup dengan D3. Itu adalah persyaratan kualifikasi untuk kepala lab. Adapun untuk teknisi lab adalah minimal D2. Dan untuk laborannya adalah minimal D1. Dan mungkin ini sudah tidak ada ya, D1, D2 di dalam proses pendidikan sekarang sudah jarang atau bahkan tidak ada. Nah, adapun fungsi laboratorium dalam proses pendidikan, paling tidak ada beberapa hal yang menjadi fungsi utama ya, di antara fungsi-fungsi yang lain. Paling tidak ada 5 di sini. Yang pertama adalah untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan ilmiah. Itu fungsi lab dalam proses pendidikan. Ya, jadi berlatih mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah. Dari mulai kegiatan pengamatan, pencatatan, pengkajian terhadap gejala-gejala alam atau eksperimen yang dilakukan. Kemudian adalah yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dari siswa. Bagaimana mereka dibiasakan atau dilatih agar lebih terampil motoriknya dalam mencari dan menemukan kebenaran. Dengan eksperimen, percobaan, maka sedang berusaha untuk mencari dan atau menemukan kebenaran. Nah, itu keterampilan motoriknya dikembangkan melalui laboratorium. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah. Nah, jadi ini adalah melatih keberanian, memupuk keberanian. Karena kalau dengan kerja atau belajar di laboratorium itu ya membutuhkan jiwa-jiwa pemberani. Ya, ketika eksperimen bahan-bahan kimia kalau tidak berani ya tidak akan melakukan eksperimen itu. Maka dengan fungsi lab yang ketiga adalah
memupuk keberanian. Kemudian juga memupuk rasa ingin tahu siswa dan membina rasa percaya diri. Jadi dengan kegiatan-kegiatan laboratorium itu tentunya ada yang dibangun adalah rasa ingin tahu, curiosity. Kemudian juga setelahnya mendapatkan hasil dari proses eksperimen yang dilakukannya, maka akan mampu membina rasa percaya diri. Ya, mempunyai kepercayaan diri bahwa hasil yang ditunjukkan dari eksperimennya adalah betul-betul benar atau objektif. Nah, kemudian peranan laboratorium, paling tidak di sini ada 5 juga, dan memang fungsi dan peran ini adalah sesuatu yang selalu beriringan. Ya, peranan yang pertama adalah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus memecahkan masalah. Jadi di laboratorium itu adalah mencari masalah, merumuskan masalah, dan juga bagaimana memecahkan masalahnya. Kemudian melatih keterampilan siswa menemukan suatu masalah dan menyelesaikannya tadi dengan sikap yang teliti. Kemudian mendorong semangat untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki. Jadi dengan penyelidikan itu akan memastikan konsep yang dia fahami dari pengertian secara teorinya itu akan lebih mendalam ketika didasari oleh fakta hasil penyelidikan. Kemudian melatih sikap cermat, sabar, dan jujur berpikir kritis. Dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum. Nah, adapun unsur-unsur yang harus ada di laboratorium, paling tidak ada 2, yaitu aturan manajemen dan kelengkapan laboratoriumnya. Aturan manajemen nanti mencakup organisasi dan teknis. Jadi nanti di lab itu harus ada struktur organisasi pengelola. Dari mulai kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian wakil kepala sekolah, koordinator labnya, dan juga penanggung jawab lab yang secara khusus ditugaskan. Kemudian teknis, berisi cara-cara menata, menyimpan. Jadi petunjuk-petunjuk yang terkait dengan segala yang ada di laboratorium tersebut. Misalkan ketika masuk ke lab, maka ada petunjuk-petunjuk teknisnya. Atau ketika mau menggunakan alat-alat tertentu, maka di situ ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Maka disitulah yang disebut dengan aturan manajemen yang bersifat teknis. Selain tadi organisasi yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah unsur yang harus ada di laboratorium, yaitu kelengkapan labnya. Ya, mencakup bangunannya, ruang-ruangannya, dan fasilitasnya. Jadi tidak hanya katakanlah ada judulnya laboratorium, ya, karena sebagai persyaratan akreditasinya supaya bagus, sementara pintunya dikunci, tidak pernah dibuka, alat-alat yang di dalamnya juga entah ada atau tidak. Kalaupun ada mungkin hanya kondisinya tidak pernah digunakan. Nah, maka itu adalah unsur yang harus terus diupdate terkait dengan kelengkapan laboratorium. Nah, adapun yang terjadi permasalahan ada di antara fungsi laboratorium yang tadi sudah disebutkan, termasuk peranannya, menjadi kurang optimal. Apa faktor-faktor penyebab dari kurang optimalnya fungsi laboratorium tersebut? Paling tidak ada 4 faktor yang menyebabkan kurang optimalnya laboratorium. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan dalam mengelola laboratorium sekolah atau madrasah. Ya, jadi orang yang ditugaskan kurang kompeten dalam mengelola lab. Ya, jadinya hanya secara penugasan, tapi dalam operasionalnya tidak atau kurang terampil dalam mengelola. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap makna dan fungsi lab. Nah, ini adalah hal yang kedua. Jadi terkait dengan keberadaan lab, bahkan yang menjadi ironi adalah dianggap membebani sehingga jarang dimanfaatkan. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru atau yang kurang terhadap fungsi dari lab itu sendiri. Jadi kalau mau kerja lab atau belajar di lab itu dianggapnya membebani, ya, sehingga jarang untuk digunakan atau dimanfaatkan. Padahal tadi untuk sumber belajar yang bisa kita optimalkan. Kemudian juga terbatasnya kemampuan guru dalam penguasaan mapelnya. Ya, mapel-mapel yang memang terutama mapel yang
persentase prakteknya banyak, ada bagian yang mungkin terbatas kemampuannya untuk bagaimana bisa membuat ide-ide ataupun gagasan-gagasan, kreativitas, praktikum terhadap materi pelajarannya. Dan juga yang menjadi secara umum adalah faktor penyebabnya kurang optimal, belum meratanya pengadaan dan penyebaran alat lab-nya. Ya, jadi ada sekolah yang mungkin sudah lengkap, ada juga yang sama sekali tidak ada misalkan alat-alat lab yang dibutuhkan oleh siswanya. Sehingga menyulitkan untuk pembinaan para guru yang beragam tersebut. Adapun yang terakhir adalah perpustakaan sekolah atau madrasah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpustakaan adalah tempat, gedung, atau ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Ya, jadi spesifikasi zaman secara khusus barangkali perpustakaan waktu itu adalah bicara tentang buku. Nah, kemudian perpustakaan adalah salah satu sumber belajar yang penting dalam proses pembelajaran. Ini adalah yang menjadi poin. Bahwa sumber belajar salah satu di antara yang lainnya adalah perpustakaan. Penting dalam proses pembelajaran. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, adil, profesional, terbuka, terukur, dan kemitraan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional. Nah, itu adalah di Undang-Undang tentang Perpustakaan ada yang secara khusus membahas tentang seluk-beluk atau terkait dengan perpustakaan, hal-ihwal perpustakaan. Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Jadi nanti di situ ada, paling tidak ada fungsi-fungsi utama yang perlu kita perjelas nanti di bagian berikutnya. Jadi perpustakaan tidak hanya untuk belajar, ansih belajar, tapi justru perpustakaan bisa juga sebagai rekreasi. Ya, jadi rekreasinya pembelajar. Nah, perpustakaan bertujuan untuk memberi layanan kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, memperluas wawasan pengetahuan. Makanya perpustakaan itu harus didesain sedemikian menarik sehingga memberikan minat bagi para pembacanya untuk mendatangi. Ya, minimalnya senang ketika duduk di perpustakaan, dengan layanan yang prima dan sebagainya. Maka itu adalah perpustakaan dengan tujuannya. Adapun fungsi dari perpustakaan, tadi sudah disampaikan secara garis besar dalam pengertiannya, ada 4. Yang pertama adalah fungsi edukatif, kemudian fungsi informatif, fungsi rekreasi, dan fungsi riset atau penelitian. Fungsi edukatif adalah fungsi yang terkait dengan pendidikan. Informatif adalah terkait dengan penyedia informasi. Kemudian rekreasi adalah bagaimana bisa enjoy, ya, menikmati ketika berada di perpustakaan. Begitu juga untuk riset atau penelitian. Nah, sehingga 3 tugas utama dari perpustakaan sekolah yaitu menghimpun, mengumpulkan bahan koleksi atau sumber informasi, kemudian mengolah sumber informasi dengan menggunakan sistem atau cara tertentu. Ya, di dalam prosesnya bisa meliputi inventarisasi sampai dengan pengkatalogan, pelabelan, pembuatan buku katakanlah pinjaman dan sebagainya. Kemudian juga menyebarluaskan informasi kepada segenap anggota yang membutuhkan pelayanannya. Nah, adapun layanan perpustakaan tentunya secara umum adalah bagaimana memberikan layanan yang secara prima. Ya, ini layanan perpustakaan adalah layanan yang prima. Kemudian memenuhi standar nasional. Kemudian dikembangkan mengikuti kemajuan TIK, teknologi informatika dan komputer. Jadi dengan zaman sekarang maka ketika perpustakaan maka mesti mengikuti perkembangan yaitu dikelola dengan sistem digitalisasi. Kemudian juga layanan perpustakaannya terpadu, ya, diwujudkan dengan kerjasama antar perpustakaan. Nah, itulah gambaran dari yang kita pahami, mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat nanti ketika sudah menjadi pendidik atau yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.